She makes me mad. ¿Cómo se llama? Hai, selamat datang di channel Buaya Kereng yang akan membahas alur novel Donghua terbaru dan terpopuler. Langsung saja siapkan kopi susu rokok surya, kita dengarkan Mamang Google bercerita. Tapi tunggu dulu, sebelum mulai Mamang Google tolong disuprek ya WKWKWK. Di puncak gunung, rasa sakit di wajah Lindong berangsur-angsur menghilang saat dia membolak-balik tas Qian Kun itu. Sebagai gantinya adalah ekspresi senang. Terbukti, pendapatan kali ini lebih besar dari pengeluarannya. Kekayaan yang dimiliki Wang Yan jauh melebihi harapan Lindong. Hanya jumlah pil yuan murni di dalam tas Qian Kun itu saja, telah mencapai 20.000. Kekayaan raksasa ini sudah cukup untuk membuat siapapun menamparkan bibir mereka. Klan Wang ini memang sangat kaya. Bahkan anggota generasi yang lebih muda akan memiliki uang dalam jumlah besar, situasi yang benar-benar membuat iri. Tidak heran orang-orang itu tidak tertarik dengan pil yuan murni di dalam makam tua. Setiap orang memang menjalani kehidupan yang berbeda. Lindong dengan lembut menghela nafas saat dia menyimpan semua pil yuan murni ini. Kemudian, saat dia terus mengobrak-abrik dengan tangannya, dia menemukan manual tua dengan cahaya keemasan samar. Di sampulnya yang kekuningan, ada beberapa kata emas. Menaklukkan palem ajaib platform emas. Lindong berkedip saat mengingat seni bela diri seperti panggung emas yang ditampilkan Wang Yan, saat api menyala di matanya. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan dari tapak ajaib platform emas yang menaklukkan, dan itu benar-benar hebat. Sebuah platform emas yang terbuat dari yuan power kental, begitu dieksekusi. Kekuatan di belakangnya praktis mampu mengubah gunung dan membalik laut, tidak ada yang berani menghalangi. Seni bela diri kelas 7. Lindong membuka manual lama itu saat dia melihat isinya, dan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Kelas 7, ini dianggap sebagai seni bela diri peringkat atas. Faktanya, meskipun hanya ada satu tingkat perbedaan antara seni bela diri kelas 6 dan kelas 7, jarak di antara mereka sangat besar. Satu berada di peringkat menengah sementara yang lain berada di peringkat atas. Oleh karena itu, tidak sulit bagi seseorang untuk menyimpulkan perbedaan di antara mereka. Lebih jauh lagi, setelah Lindong secara pribadi mengalami kekuatan dari tapak ajaib platform emas yang menaklukkan ini, sejujurnya, dia sangat merindukannya di dalam hatinya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar mendapatkannya hari ini. Aku akan menyimpannya. Sehubungan dengan harta seperti itu, Lindong tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Dia menyeringai dan tertawa kecil, saat dia tanpa basa-basi menyimpannya ke dalam pakaiannya. Saat kekuatannya tumbuh, seni bela diri yang telah dipelajari Lindong sebelumnya sekarang tampak agak kurang. Bahkan segel gerbang ajaib tidak dapat mencapai banyak hal melawan praktisi tahap penciptaan. Misalnya, dalam pertempuran sebelumnya melawan Wang Yan, segel gerbang ajaib gagal mencapai apapun. Pada akhirnya, itu masih dibatasi oleh seni bela diri itu sendiri. Oleh karena itu, sulit untuk mencapai sesuatu melawan seseorang yang lebih kuat dari Lindong seperti Wang Yan. Selanjutnya, meskipun Lindong telah memperoleh seni bela diri peringkat atas asli dari pemilik makam, seni bela diri ini paling efektif hanya bila digunakan dalam kombinasi dengan tombak sisik surgawi kuno. Karena Lindong belum mencapai tahap penciptaan bentuk, dia belum memahami kekuatan penciptaan bentuk. Oleh karena itu, ini akan mempengaruhi kekuatan teknik timbangan surgawi kuno. Dengan demikian, tapak ajaib platform emas penakluk ini akan membantu menebus beberapa kekurangannya saat ini. Seni bela diri kelas 7. Meskipun itu hanyalah awal dari seni bela diri peringkat atas, itu sudah cukup tangguh. Bahkan di antara seluruh klan Wang, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk mempelajari seni bela diri tingkat ini. Setelah dia menyimpan telapak ajaib platform emas menaklukkan, Lindong sekali lagi menemukan beberapa benda logam unik di dalam tas Qian Kun milik Wang Yan. Ketika dia melihat betapa terawetkannya barang-barang ini, dia menebak bahwa barang-barang itu cukup langka. Kamu cukup beruntung. Beberapa dari logam langka ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki hal bertimbangan surgawi kuno. Marten kecil itu memandang mereka sambil tersenyum. Oh, itu benar. Bagaimana cara meningkatkan tombak sisik surgawi kuno ini menjadi harta karun jiwa tingkat tinggi? Ketika tombak sisik surgawi kuno disebutkan, Lindong tiba-tiba teringat, saat dia buru-buru bertanya. Ketika dia bertarung dengan Wang Yan, Lindong jelas mengalami betapa kuatnya Soul Tracer tingkat tinggi.
Bahkan, tubuh kokoh Soul Puppet pun langsung tertusuk olehnya. Oleh karena itu, kekuatannya benar-benar mencengangkan. Kali ini, jika bukan karena tombak sisik surgawi kuno dan boneka simbol, kemungkinan besar dia akan mati di tangan orang itu. Kami masih kekurangan beberapa bahan. Selain itu, harta karun jiwa hanya dapat disempurnakan oleh Master Simbol Jiwa. Kemungkinan akan memakan waktu cukup lama sebelum kita dapat meningkatkan tombak sisik surgawi kuno menjadi harta karun jiwa tingkat tinggi. Marten kecil menjawab, mencapai Master Simbol Jiwa. Ketika dia mendengar kata-kata ini, wajah Lindong sedikit kaku saat dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain untuk sementara menekan masalah ini di dalam hatinya. Lagi pula, masih akan cukup lama sebelum dia maju ke level Master Simbol Jiwa. Setelah dia menyimpan bahan logam unik ini, Lindong terus mengobrak-abrik untuk sementara waktu. Namun, dia tidak menemukan barang luar biasa lagi, dan segera, dia memutuskan untuk menyerah dan mengatur segalanya. Ketika dia menemukan total panen, itu masih lumayan. Setidaknya aku tidak menderita kerugian. Saat dia menepuk tas Qiankunnya yang menggelembung, Lindong tersenyum puas. Nak, palem ajaib platform emas penakluk dan bahan logam khusus itu sudah cukup bagimu untuk menghabiskan semua pil yuan murni itu. Selanjutnya, Anda bahkan menerima 20.000 pil yuan murni lagi. Kali ini, Anda mendapat untung besar. Marten kecil itu meringkuk bibirnya seperti yang dikatakan. Lindong tersenyum sambil berdiri dan berkata, mari kita kembali ke Yan City. Kali ini, kita mungkin akan pergi untuk waktu yang lama. Beberapa masalah perlu diselesaikan terlebih dahulu. Masalah yang dia maksud secara alami adalah geng serigala darah. Saat ini, keluarga Lin telah memantapkan diri mereka di kota Yan. Namun, mereka masih kurang dibandingkan dengan faksi besar seperti geng serigala darah. Namun, dendam antara geng serigala darah dan keluarga Lin cukup berat. Dengan demikian, dia tidak merasa nyaman dengan masalah besar di samping keluarga Linnya. Karena dia ingin pergi, dia harus membereskan semua masalah ini. Swoosh! Kaki Lindong mengetuk dari puncak gunung, sebagai pisau muncul di bawah kakinya. Sosoknya menyapu ke depan saat peluit dilepaskan dengan cepat dari mulutnya. Di hutan di bawah, auman harimau terdengar saat bayangan merah menyala keluar dari dalam hutan. Sosok Lindong dengan lembut melayang ke punggung Little Flame. Dengan tepukan lembut, yang terakhir seperti panah, saat melesat menuju Yan City. Ketika Lindong tiba di kota Yan, hari sudah malam. Begitu dia memasuki kota, dia menyadari bahwa suasana di dalamnya aneh. Beberapa orang bergegas melewati jalan-jalan, dan arah yang dituju adalah sama. Mereka menuju ke pusat kota. Ini akan menjadi menarik. Akan ada pertarungan habis-habisan antara geng serigala darah dan asosiasi Seribu Emas. Sementara Lindong bingung, beberapa bisikan siluman terdengar dari orang yang lewat. Apakah mereka sudah mulai? Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tiba-tiba memiliki pemahaman, namun, dia tidak terlalu terkejut. Setelah geng serigala darah mencoba menyergap asosiasi Seribu Emas, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu dengan mudah. Oleh karena itu, pertempuran besar secara alami pasti akan terjadi begitu mereka kembali. Mengenai perang yang meletus antara kedua belah pihak, Lindong tidak terlalu khawatir. Asosiasi Seribu Emas kaya dan berkuasa. Jika mereka bertarung, mereka tidak akan kalah dari geng serigala darah. Namun, karena mereka berdua adalah bagian dari 3 faksi teratas di kota Yan, kebuntuan tidak dapat dihindari. Ini tidak akan menyenangkan. Menurut pendapat saya, Asosiasi Seribu Emas akan hancur. Berdasarkan berita orang dalam saya, geng serigala darah telah menghabiskan hampir semua sumber daya keuangan mereka untuk mengundang 2 kepala gunung piton hitam kali ini. Kedua individu ini berada pada tahap Yuan dan yang sempurna. Dahulu kala, ketika Yuesan belum mendirikan geng serigala darah di kota Yan, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan mereka. Lebih jauh lagi, karena dia telah membayar mereka dengan boros, kedua kepala dari Black Piton Mountain ini pasti akan membantunya. Memang, saat ini, geng serigala darah dilaporkan telah mengepung markas asosiasi Seribu Emas. Sepertinya asosiasi Seribu Emas tidak sesiap geng serigala darah. Atau yang lain, berdasarkan sumber daya keuangan mereka, mereka masih bisa mengundang bala bantuan. Namun, saat informasi ini melintas di benak Lindong, seseorang di dekatnya tersenyum dan berkata kepada orang di sampingnya.
Gunung Piton Hitam. Ketika dia mendengar kata-kata ini, langkah kaki Lindong tiba-tiba berhenti saat dia mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka bahwa Yue San sangat terhubung dan masih bisa mengamankan bala bantuan pada saat seperti itu. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, sepertinya dia bermaksud mempertaruhkan nyawanya untuk pertarungan ini. Jika dia benar-benar berhasil mengalahkan Asosiasi Seribu Emas, status geng Serigala Darah di kota Yan akan melambung. Bahkan Asosiasi Seribu Emas akan merasa sangat sulit melawan kekuatan gabungan dari 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Meskipun mereka bisa menyewa bala bantuan, masih butuh waktu untuk bersiap. Berdasarkan tindakan geng Serigala Darah, sepertinya Yue San telah lama menyelesaikan persiapan bahkan sebelum dia mencoba untuk menyergap Asosiasi Seribu Emas di pegunungan Skyflame. Orang licik ini bahkan telah bersiap untuk skenario terburuk. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan upaya yang diperlukan untuk menyewa 2 kepala dari Black Piton Mountain. Sepertinya kali ini, mereka benar-benar berniat berjuang sampai mati melawan Asosiasi Seribu Emas. Yue San ini benar-benar orang yang merepotkan. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini benar-benar licik. Dalam radius beberapa ratus mil dari kota Yan, ada beberapa faksi gelap yang kuat juga. Terhadap lawan semacam ini, bahkan Asosiasi Seribu Emas akan merasa cukup menantang. Yang paling penting, dalam hal kekejaman dan tanpa ampun, Asosiasi pedagang seperti mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan geng Serigala Darah. Namun, semakin banyak masalah yang disebabkan Yue San, semakin Lindong tidak bisa bersantai dan meninggalkan kota Yan dengan damai. Kalau tidak, begitu dia kembali, seluruh kota Yan ini mungkin telah ditaklukkan oleh geng Serigala Darah. Pada saat itu, keluarga Lin-nya secara alami akan menderita. Hal ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa mentolerir. Aku ingin melihat apakah bala bantuan yang kamu bawa kali ini cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Saat ia dingin mendengus di dalam hatinya, telapak tangan Lindong ringan menepuk Little Flame, yang terakhir mengeluarkan raungan. Ketika kerumunan di depan buru-buru memberi jalan bagi mereka, Little Flame berubah menjadi bayangan merah menyala, saat melesat secepat kilat melintasi jalan-jalan yang luas, di bawah tatapan heran orang banyak, bayangan itu dengan cepat menghilang. Kali ini, Lindong telah memutuskan untuk memusnahkan geng Serigala Darah. Ditambah lagi, dia pasti akan mengambil nyawa Yue San.